Host, di mana kita akan melakukan podcast pada waktu kosong para narasumber. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang regulasi media di Indonesia dan mancanegara, khususnya pada kebebasan pers di tengah konflik perang. Kita akan membahas kasus jurnalis yang sempat ditahan oleh tentara Israel saat mengikuti misi kemanusiaan di Gaza. Kasus ini menjadi sorotan karena jurnalis yang seharusnya mempunyai perlindungan saat menjalankan tugasnya. Sebelum kita masuk ke dalam topik pembahasan, kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan para narasumber yang telah sempat hadir. Oke, perkenalkan, saya Sandra Zulfikri, selaku jurnalis dari Tempo. Oke, semuanya perkenalkan, nama saya Ida Lasari. Saya salah satu perwakilan dari Jakarta. Oke, perkenalkan, saya Muhammad Lagi. Saya ini perwakilan dari masyarakat. Perkenalkan semua, saya Panustianto, saya sebagai juru bicara pemerintah. Perkenalkan, nama saya Zawal Benani, saya mahasiswa ilmu komunikasi di Universitas Bandung. Sebelum kita melanjutkan topik pembahasan kita akan menonton terlebih dahulu 3 cuplikan video yang akan menjadi topik pembahasan kita pada hari ini. Cuplikan video pertama yaitu saat tentara Israel masuk ke dalam kapal. Cuplikan video kedua yaitu pernyataan salah satu korban. Halo, assalamualaikum semuanya. Saya Andre Nugroho, warga Indonesia yang mengikuti Global Smooth Flotilla, yakni menembus blokade Gaza. Apabila kawan-kawan melihat video ini, berarti tandanya saya sudah diintercept ataupun diculik oleh Zionis Israel. Saya meminta kawan-kawan untuk share video ini sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, agar dapat atensi dari Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, dan Menteri Luar Negeri, Bapak Sugiono. Saya meminta kepada para pemangku kebijakan ataupun warga semuanya agar selalu mendukung upaya-upaya kemerdekaan Palestina. Terima kasih. Pada update terbaru, 9 WNI yang sempat ditahan oleh tentara Israel kini telah dipulangkan ke Indonesia. Kita akan menonton video ketiga yaitu saat kepulangan mereka. Pada saat penculikan, kami tahu teman-teman dibawa kemana. Jadi termasuk ke Asdod kami sudah tahu sebelumnya akan dibawa kemana, itu sudah kami terima informasinya. Senjata, ini adalah genosida dan kita harus tahu. Lainnya dari 40 negara lebih yang terus berusaha untuk berlayar menembus blokade Gaza. Apa salahnya kami berlayar menembus lautan internasional yang mana itu tidak ada negara satupun yang berhak mengklaim. Tapi kenapa kami ditangkap gitu? Nah, ini harusnya menjadi informasi, insight, wawasan itu kepada para pembaca ataupun para penonton nantinya. Oke, baik. Saya akan bertanya terlebih dahulu kepada pihak jurnalis, ada Mbak Sabil. Menurut Mbak Sabil, sesama jurnalis, apakah penanganan dan permintaan alat komunikasi jurnalis termasuk ke dalam ancaman pers? Sebagai sesama jurnalis, saya turut prihatin atas apa yang terjadi oleh korban, terutama Andre Prasetyo yang selaku jurnalis dari Tempo, di mana para aktivis ini mengalami penyitaan alat kerja bahkan sampai pembungkaman dan ditahan langsung oleh para IDF yang di Israel, di mana HP, laptop, dan alat kerja mereka itu bukan hanya kerja biasa, tapi sebagai sarana komunikasi untuk memperoleh, memfollow, dan menyampaikan informasi kepada publik. Di mana jika mereka tidak bisa menggunakan hal tersebut, otomatis mereka tidak bisa meliput berita. Nah, ini menjadi proses hambatnya peliputan ya. Sesuai pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang kebebasan pers, di mana itu bukan hanya kebebasan media saja, tetapi tentang kebebasan hak masyarakat untuk mengetahui informasi secara langsung, secara utuh yang didapatkan oleh jurnalis ini sebagai penyampai informasi tersebut. Nah, oleh karena itu, mengapa ini menjadi persoalan yang serius yang patut diperhatikan oleh seluruh dunia, gitu, Mbak.
Oke, baik Mbak. Selanjutnya dalam konflik pasti ada yang namanya keamanan untuk membatasi media. Nah, menurut Mbak Sandra sendiri sebagai jurnalis, sampai mana atau sejauh mana keamanan pembatasan media ini dibenarkan? Baik, untuk keamanan nasional itu memang dimiliki oleh setiap negara. Setiap negara memiliki regulasi atau aturan. Nah, namun dalam pembatasan ini itu sangat berlebihan menurut saya, karena itu menjadi pertanyaan dari prinsip kebebasan pers. Karena dalam praktik jurnalistik itu bebas untuk meliput atau memperoleh informasinya. Dimana pembatasan ini mereka itu para aktivis ini mengalami penghalangan proses peliputan, terus pembatasan komunikasi, bahkan tidak bisa berkomunikasi dengan kita, yang otomatis mereka tidak bisa mendapatkan berita yang sedang terjadi di lapangan. Nah, di mana masyarakat itu memiliki hak dalam kebebasan pers itu, masyarakat memiliki hak untuk menerima informasi atau fakta yang terjadi di lapangan secara utuh dan akurat. Dimana kalau mereka tidak mendapatkan informasi secara utuh itu, masyarakat gampang sekali terkena berita hoax, karena berita yang disampaikan yang sedang terjadi ini banyak sekali ya, apalagi propaganda, itu rentan sekali masyarakat tidak bisa mendapatkan informasi yang benar-benar ada di lapangan. Dan dari pembatasan ini itu perlu kepentingan, di mana kepentingan regulasi dari aturan itu harus berimbang dengan kebebasan pers agar tidak ada memberatkan sebelah. Jadi jurnalis itu bisa menyebarkan informasi tanpa mengkhawatirkan oleh keselamatan mereka itu sendiri. Nah, bagi saya sebagai jurnalis, di mana konflik itu yang sedang terjadi semakin besar ya, konflik itu yang sedang terjadi terutama menjadi perhatian seluruh global internasional, itu semakin penting, justru semakin penting keberadaan jurnalis itu di lapangannya, seperti itu. Oke, baik. Jadi tetap ada yang namanya pembatasan, namun tidak berlebihan ya, agar masyarakat tetap memperoleh informasi. Iya, seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan bertanya kepada pihak masyarakat, ada Mas Al. Mas Al, dari awal kasus ini terjadi, masyarakat merespon bahwa respon dari beberapa pihak tertentu itu terlambat. Menurut Mas Al, apa sih harapan dari masyarakat sejak awal kasus ini terjadi? Baik, yang diharapkan masyarakat itu sebetulnya sederhana Mbak, yaitu keberanian politik dan transparansi. Masyarakat itu sudah mulai dengar dengan kalimat-kalimat birokrasi seperti kami mengancam keras, kami mengutus keras. Dan diharapkan masyarakat itu adalah langkah kasat mata seperti ketegasan diplomatik yang ofensif, kemudian pemanggilan duta besar yang terkait, serta melakukan koordinasi dengan Palang Merah Internasional dan melakukan keterbukaan informasi mengenai kondisi evakuasi jurnalis, aktivis, dan relawan kita. Jadi masyarakat tuh ingin negara hadir secara nyata, begitu Mbak. Oke, baik. Pada update terbaru 9 Mei yang sempat kita